Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semua baik-baik saja. Hmm. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa sedikit tentang perkembangan diskusi ya yang ada di tengah masyarakat ya. Terutama yang tentang diskusi yang terkait dengan dialog ya eh, antara orang yang memiliki landasan asas kehidupan yang berbeda itu ya. Misalnya tentang pandangan politik yang berbeda, pandangan keagamaan yang berbeda, pandangan keyakinan yang berbeda, paradigma-paradigma yang ada di tengah masyarakat ya. Misalnya yang sekarang kita sering kita temui di internet ya, itu bagaimana begitu masifnya tekanan yang dialami oleh kaum minoritas ya, minoritas keyakinan, misalnya seperti kaum Ahmadiyah, Syiah gitu ya. Mungkin di antara orang-orang yang menganut keyakinan minoritas tersebut yang berusaha ingin ya istilahnya membela diri, mengklarifikasi terus ya, dengan membuka dialog gitu ya. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan tentang kiat-kiat bagaimana kita menghadapi persiapan untuk menghadapi dialog, diskusi gitu ya. Karena sering yang kita ingin melakukan dialog atau ingin melakukan diskusi ya dengan maksud ingin membuka diri, tapi yang terjadi eh, malah pembunuhan karakter ya terhadap keyakinan kita gitu ya, gitu, keyakinan minoritas atau keyakinan yang kita bela gitu ya. Terutama ketika kebanyakan ya ketika kaum minoritas tersebut ditekan ya dalam sebuah diskusi oleh kelompok-kelompok yang intoleran gitu ya. Misalnya yang kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKS gitu ya dan Wahabi garis keras gitu ya. Yang mereka biasanya merekayasa sebuah diskusi yang akhirnya justru malah terjadi pembunuhan karakter gitu ya. Nah, kita harus mengetahui bahwa pertama kita harus mengetahui bahwa tidak semua perbedaan itu bisa ditemukan dalam sebuah diskusi kan. Karena ada orang yang memiliki niat-niat tertentu yang tujuannya itu tadi yang seperti saya sampaikan, yaitu untuk melakukan pembunuhan karakter. Jadi bukan untuk melakukan titik persamaan, untuk berusaha untuk saling memahami, bukan untuk itu, tapi untuk membunuh karakter gitu ya. Itu biasanya orang-orang licik ya, orang-orang jahat seperti yang banyak yang dilakukan oleh orang PKS dan orang-orang Wahabi itu ya, garis keras itu ya. Jadi eh, jadi yang perlu kita pilah adalah pertama adalah apakah diskusi itu bisa dilakukan dulu. Banyak hal yang tidak bisa kita diskusikan sebenarnya. Nah, dengan muatan-muatan niat-niat itu ya, yang tujuannya untuk membunuh karakter itu tadi pertama ya. Jadi kita tentukan dulu subjeknya, kemudian apakah subjeknya tersebut bias atau tidak itu ya. Misalnya ada diskusi tentang diskusi yang judulnya misalnya ya topiknya itu tentang bagaimana cara memberantas bid'ah yang di tengah masyarakat gitu ya. Nah, itu sudah diskusi yang sebenarnya tidak perlu kita masuki gitu ya. Jadi sudah dari topiknya sudah itu bias gitu ya. Karena ada tendensi sudah terbentuk tendensi bahwa bid'ah itu harus diberantas misalnya gitu ya. Gitu. Gitu ya. Kan ada bid'ah hasanah kan itu ya. Kalau di terminologi Ahlussunnah ya gitu ya. Gitu. Kemudian misalnya topik tentang yang di dalam Syiah ya, misalnya ya. Bagaimana cara misalnya diskusi tentang bagaimana cara untuk menghilangkan eh, menghilangkan takiyah gitu ya. Nah, itu sudah topik yang tidak perlu di diikuti lagi gitu ya. Itu sudah diskusi tidak efektif di situ itu ya. Gitu. Jadi pertama itu ya tidak bias gitu ya.
Jadi tidak ada kecenderungan, dan topiknya ya terkait dengan ya, juga terkait dengan seperti tentang takyah, tentang yang suka dikritik ya, tentang di dalam minoritas ya, oleh orang-orang Wahabi gitu ya. Jadi tentang takyah misalnya, mut'ah gitu ya, para sahabat gitu ya. Apakah itu topik yang bisa didiskusikan? Tentu bisa ya, tapi cenderung lebih sukar karena itu tentang terkait fakta, dalil-dalil sejarah ya, yang tentu saja masing-masing pihak memiliki basic masing-masing gitu ya, dan klarifikasinya sebenarnya sangat sukar gitu ya, karena itu peristiwa masa lalu ya. Diskusi lebih efektif ketika kita membahas topik tentang yang kontemporer, masalah kekinian, masa sekarang ya. Misalnya tentang politik internasional ya, apa yang terjadi di Timur Tengah gitu ya, tentang perlawanan gerakan Hizbullah terhadap Israel misalnya, seperti itu. Itu topik-topik yang bisa kita diskusikan gitu ya, karena di situ kita bisa menyebar ya, mengklarifikasi hal-hal yang lain gitu ya, hal-hal yang masa lalu gitu ya, dengan diskusi yang kekinian ya, seperti politik internasional gitu ya. Bagaimana Iran dan Hizbullah itu melawan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel gitu ya. Nah, itu nanti akan mengklarifikasi semuanya gitu ya. Mengklarifikasi termasuk hal-hal yang bersifat historik masa lalu, seperti dalil-dalil nas-nas itu ya. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ketika kita menemukan dua keadaan kelompok yang berbeda ya. Satu kelompok ajarannya baik, tapi penganutnya itu cenderung negatif gitu ya. Misalnya ajarannya itu tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh berzina, tapi orang-orang yang menganut ajaran tersebut justru malah merampok, berzina gitu ya. Kemudian satu lagi ajarannya seolah negatif gitu ya. Kita disuruh berbohong atau apa ya, disuruh ya bisa dianggap negatif, tapi justru malah penganutnya itu orang-orang yang jujur, orang yang rendah hati gitu ya. Nah, itu kita pilih yang mana? Tentu kita memilih ajaran yang walaupun ajarannya itu seolah negatif, tapi penganutnya justru orang yang jujur, rendah hati gitu ya, amanah gitu ya. Karena apa? Karena ajaran itu ditunjukkan oleh pengikutnya gitu ya. Kalau kita pengikutnya itu ajaran yang sebenarnya, itu ditunjukkan oleh bagaimana pengikutnya itu gitu. Jadi apabila kita kaitkan dengan keadaan sekarang ya, misalnya tentu kita bisa melihat bahwa pusat kezaliman itu ya orang kelompok-kelompok arogansi dunia ya, itu ya, misalnya Israel, Amerika gitu ya. Nah, kita bisa melihat siapa yang melawan kelompok-kelompok itu gitu ya. Itulah yang kelompok-kelompok yang memegang amanah kebenaran gitu ya. Jadi tentu ajaran-ajaran tentang dalil-dalil sejarah, riwayat segala macam itu mungkin ada informasi atau penjelasan yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, sehingga kita menilainya sebagai negatif gitu. Jadi yang kita bisa kita diskusikan adalah tentang misalnya kebenaran tentang perjuangan di Timur Tengah ya, rakyat Irak yang disupport oleh Iran untuk mengusir pasukan perlindungan Amerika. Itu hal yang lebih produktif untuk kita diskusikan gitu ya. Bagaimana pemimpin Iran itu mengakomodir semua kelompok dalam Islam gitu ya. Nah, tujuan diskusi logika ya. Diskusi berarti logika ya, bukan dalil-dalil yang bersifat riwayat sejarah, tapi lebih cenderung ke logika ya, silogisme gitu ya. Jadi itu kita bisa menyampaikan tentang kebenaran itu, kemudian dengan kebenaran itu kita bisa mengklarifikasi hal-hal yang bersifat masa lalu gitu ya, bersifat dalil teks gitu ya, teks-teks gitu ya, teks-teks riwayat masa lalu ya. Mana yang benarnya itu bisa dilihat dari pengikutnya yang saat ini gitu ya. Itu yang untuk mengklarifikasi kebenaran sebuah teks itu bisa ditentukan dengan penganut teks tersebut di masa kini gitu ya. Terus demikian. Itu pertama ya. Jadi kita lebih baik untuk
berdiskusi dengan topik-topik yang kekinian gitu ya. Kemudian kedua juga untuk mengungkap kebenaran tersebut ya, dari premis mayor, kemudian kita berusaha rumuskan kesimpulan itu ya dengan berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang premis minor, kemudian konklusinya gitu ya. Itu kita juga harus waspada ya dengan orang-orang yang berusaha untuk, sebenarnya tujuan mereka diskusi bukan untuk mengungkap kebenaran tapi untuk menjatuhkan karakter gitu ya. Nah itu misalnya pertanyaan yang tendensius atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya pertanyaan yang tendensius itu dikemas dalam sebuah semacam deceptive question ya. Itu terjadi jumping statement atau jumping question gitu ya. Misalnya pertanyaan seperti ini, misalnya diskusi antara Wahabi dan Syiah atau PKS dan Syiah ya. Misalnya diskusi tentang taqiyah atau mut'ah gitu ya, misalnya gitu. Nah itu kemudian pihak yang bertanya kepada minoritas ya, bertanya kepada Syiah ya, misalnya kalau kelompok PKS itu ya, bertanya mengapa orang Syiah itu melakukan taqiyah gitu ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang istilahnya cacat pertanyaan ya, karena terjadi jumping question itu. Itu ada tendensi bahwa dalam pertanyaan tersebut ada tendensi bahwa yang tertangkap ya, kesan yang tertangkap adalah bahwa taqiyah itu negatif gitu ya. Apabila kita menjawab pertanyaan itu, kita berarti menyepakati bahwa taqiyah itu negatif, meskipun jawaban kita adalah untuk mengklarifikasi pertanyaan tersebut ya. Jadi yang harus kita lakukan dengan model-model pertanyaan ini adalah bukan kita menjawabnya, tapi kita mengkritik pertanyaan tersebut ya. Yang kita kembalikan lagi ke diskusi tentang bagaimana taqiyah gitu ya. Kita menjelaskan tentang taqiyah itu. Kita sampaikan bahwa pertanyaan ini menurut kami jumping gitu ya, loncat gitu ya, dipotong dan meloncat. Harusnya Anda bertanya dulu apakah taqiyah itu, bagaimana taqiyah itu pelaksanaannya segala macam. Itu jangan sampai kita terjebak di hal seperti ini gitu ya, yang akan menyebabkan tidak akan maju diskusi tersebut gitu ya. Karena walaupun kita menjawab itu seolah-olah kita melakukan klarifikasi yang akan terus menerus ya, gitu ya. Demikian gitu ya. Kemudian juga kita juga harus melihat bahwa ketika diskusi tersebut tidak memiliki manfaat misalnya ya, jadi tidak ada yang bisa mengembangkan manfaat dari diskusi tersebut ya. Jadi misalnya ketika Anda dipanggil untuk mengklarifikasi ya, tapi yang memanggilnya itu kelompok yang di dalam diskusi tersebut hanya kelompok yang secara tendensi dia tidak setuju dengan pandangan Anda gitu ya. Nah itu sebenarnya juga tidak perlu dilakukan gitu ya. Paling tidak ada pesan positif yang bisa kita sampaikan kepada pihak yang mungkin bisa menerima kebenaran yang akan kita sampaikan. Jadi mungkin Anda harus mengajak pihak ketiga atau yang orang ketiga tersebut ada potensi untuk menerima kebenaran ya. Menerima kebenaran kan relatif ya. Menerima pandangan yang menurut Anda benar gitu. Jadi itu tiga itu lagi ya. Jadi kita harus hati-hati dengan pertama topik yang akan kita masuki itu adalah topik yang tidak bias gitu ya. Dan kedua diskusinya itu adalah diskusi yang berbasis dengan nalar, logika dan akal sehat ya. Tidak terjadi jumping question, jumping statement segala macam gitu ya. Karena itu adalah sebuah tendensi untuk membunuh karakter. Kemudian ketiga ada manfaatnya gitu. Jadi ada perkembangan tentang positifan yang bisa dilakukan di dalam diskusi tersebut. Apabila diskusi itu tidak bermanfaat, otomatis diskusi itu cacat, jadi tidak perlu dilakukan. Di dalam ayat suci Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa kita harus tidak mempedulikan orang-orang yang tersesat itu berarti dia tidak menggunakan logika dalam diskusi. Karena diskusi itu sendiri adalah ajang logika gitu ya. Jadi apabila dia itu tidak logis gitu ya, itu kita justru kita wajib untuk tidak
melakukan diskusi tersebut dengan mereka gitu ya. Demikian kira-kira teman-teman, sedikit banyak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.